anak-anak. Sebelum kita bahas bab 2 yaitu konsep redoks dan elektrokimia, ada baiknya kita akan bahas dulu konsep reduksi oksidasi yaitu materi mengulang kelas 10. Terdapat 3 konsep reduksi oksidasi. Yang pertama adalah konsep yang berhubungan dengan oksigen. Yang disebut dengan oksidasi yaitu peristiwa pengikatan oksigen. Contohnya adalah C ditambah O2 menjadi CO2. Jadi C mengalami oksidasi karena C mengikat oksigen. Yang kedua adalah reaksi reduksi yaitu peristiwa pelepasan oksigen. MgO menjadi Mg ditambah O2. Jadi Mg mengalami reduksi karena Mg melepaskan oksigen. Kemudian, konsep yang kedua adalah konsep yang berhubungan dengan elektron yang disebut dengan oksidasi yaitu peristiwa pelepasan elektron. Contohnya adalah Al menjadi Al3+ ditambah 3 elektron. Dan reduksi adalah peristiwa pengikatan elektron. Contohnya adalah S ditambah 2 elektron menjadi S2-. Kemudian konsep terakhir yang merupakan konsep yang paling umum digunakan yaitu konsep yang berhubungan dengan bilangan oksidasi. Yang disebut dengan oksidasi adalah peristiwa kenaikan biloks, reduksi adalah peristiwa penurunan biloks. Contohnya adalah Zn ditambah Cu2+ menjadi Zn2+ ditambah dengan Cu. Zn biloksnya naik, tadinya 0 menjadi +2, maka Zn mengalami oksidasi. Dan Cu mengalami reduksi karena biloksnya turun, yaitu +2 menjadi 0. Nah, sebelum kita bahas lebih detail tentang konsep yang ketiga, ada baiknya kita bahas dulu apa yang disebut dengan biloks. Bilangan oksidasi atau biloks. Apa yang disebut dengan biloks? Biloks adalah muatan yang diemban oleh suatu unsur jika semua elektron ikatan didistribusikan kepada unsur yang lebih elektronegatif. Aturan penentuan biloks. Yang pertama adalah atom-atom dalam unsur mempunyai biloks sama dengan 0. Contohnya adalah Na, biloksnya 0. H2, biloksnya 0. F2, O2, Al, biloksnya 0. Aturan yang kedua, atom logam dalam senyawa memiliki biloks positif. Ingat ya, logam tidak pernah punya biloks negatif. Logam golongan 1A yaitu Li, Na, K, Rb, Cs, Fr, dan perak mempunyai biloks +1. Contohnya adalah biloks Na dalam Na3PO4 +1, biloks K dalam K2SO4 +1. Kemudian logam golongan 2 Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Ra, dan Zn +2. Contohnya adalah biloks Ba dalam BaSO4 +2, biloks Mg dalam Mg3PO4 2 kali yaitu +2. Kemudian logam Al yaitu +3. Contohnya biloks Al dalam Al2SO4 3 kali yaitu +3. Nah, kemudian aturan yang ketiga yaitu atom fluorin dalam senyawa selalu negatif 1. Contohnya adalah biloks F dalam Hf negatif 1. Kemudian biloks F dalam OF2 juga negatif 1. Kemudian aturan yang keempat, atom H dalam senyawa umumnya memiliki biloks +1. Itu berarti ada beberapa pengecualian. Kemudian contohnya biloks H dalam H2O yaitu +1. Kemudian biloks H dalam NaH negatif 1. Kenapa? NaH itu berarti prioritasnya adalah Na terlebih dahulu. Na, kalian masih ingat di aturan kedua, dia merupakan logam golongan 1, berarti +1. Oleh karena itu, H-nya negatif 1. Kemudian, aturan yang kelima, atom O dalam senyawa umumnya adalah memiliki biloks negatif 2. Ingat, di sini ada kata umumnya. Nah, biloks O dalam CO2 negatif 2, biloks O dalam K2O negatif 2. Jika O-nya negatif 2, maka kita bisa bilang senyawa CO2 dan K2O itu adalah senyawa oksida.
Kemudian bilox O dalam K2O2 yaitu negatif 1. Nah, kalau oksigennya negatif 1, maka senyawa tersebut juga disebut dengan senyawa peroksida. Terus, bilox O dalam KO2 yaitu min setengah. Jika suatu senyawa punya O dengan bilox negatif setengah, maka senyawa tersebut disebut juga dengan senyawa superoksida. Bilox O dalam OF2 yaitu plus 2, dan bilox O dalam H2O2 berarti negatif 1. Kemudian, aturan yang keenam, jumlah bilox atom-atom dalam senyawa sama dengan 0. Contohnya, kalau kita punya senyawa H2SO4, itu berarti 2 dikali bilox H ditambah 1 dikali bilox S tambah 4 dikali bilox O sama dengan 0. 2 dikali plus 1 ditambah bilox S ditambah 4 dikali negatif 2 sama dengan 0. Berarti bilox S-nya adalah plus 6. Kemudian, nomor 7, jumlah bilox atom-atom dalam ion sama dengan muatannya. Contohnya adalah, jika kita punya ion Cr2O7 2-, berarti 2 dikali bilox Cr ditambah 7 dikali bilox O sama dengan negatif 2. Berarti 2 dikali bilox Cr ditambah 7 dikali min 2 sama dengan min 2. Jadi bilox Cr adalah plus 6. Beberapa hal penting mengenai redox. Yang pertama adalah, pada reaksi redox terjadi perubahan bilox. Jika tidak ada perubahan, namanya bukan reaksi redox. Contohnya adalah reaksi NaOH tambah HCl menjadi NaCl tambah H2O. Kenapa bukan merupakan reaksi redox? Perhatikan bilox-biloxnya. Tidak ada perubahan bilox. Na plus 1 tetap plus 1. Oksigen negatif 2 tetap negatif 2. H-nya plus 1 tetap plus 1, dan Cl negatif 1 tetap negatif 1. Kemudian, aturan yang kedua, ada istilah oksidator. Kalau oksidator, itu berarti dia mengalami reduksi. Definisinya adalah zat yang menyebabkan zat lain mengalami oksidasi. Kemudian, ada juga yang disebut dengan reduktor. Reduktor berarti dia sendiri mengalami oksidasi, dia menyebabkan zat lain mengalami reduksi. Contohnya adalah Al ditambah HCl menjadi AlCl3 ditambah H2. Terus saya tuliskan biloxnya. Al 0, H minus 1, Cl minus 1, Al dalam AlCl3 plus 3, Cl-nya minus 1, dan H2 0. Perhatikan Al biloxnya naik, tadinya 0 jadi 3. Berarti dia mengalami oksidasi. Kalau mengalami oksidasi, namanya reduktor. HCl mengalami reduksi, karena H-nya plus 1 jadi 0. Kalau mengalami reduksi, berarti dia merupakan oksidator. Nomor 3, reaksi autoredoks atau disproporsionasi. Reaksi di mana hanya satu jenis atom yang mengalami reaksi reduksi dan oksidasi. Contohnya adalah Cl2 ditambah KOH menjadi KCl tambah KClO3 tambah H2O. Saya sertakan biloxnya. Cuman Cl yang berubah. Tadinya 0 menjadi min 1, yaitu mengalami reduksi, dan 0 menjadi plus 5, mengalami oksidasi. Nomor 4, yaitu reaksi anti-autoredoks atau konproporsionasi, yaitu reaksi di mana hanya satu jenis atom yang merupakan hasil oksidasi dan hasil reduksi. Contohnya adalah H2S tambah SO2 menjadi H2O tambah S. Saya sertakan biloxnya. Perhatikan, cuman S yang berubah. Tadinya min 2 menjadi 0. Kemudian plus 4 menjadi 0. Nah, S itu adalah hasil oksidasi dan hasil reduksi. Berarti karena hanya satu zat yang merupakan hasil oksidasi dan hasil reduksi, maka reaksi itu adalah reaksi anti-autoredoks. Sekarang kita akan bahas contoh soalnya. Nomor 1, tentukanlah bilox dari unsur-unsur yang digarisbawahi. Yang A, C2O4 2-, yang digarisbawahi adalah C-nya.
Kemudian yang kedua adalah K2CR2O7 yang digarisbawahi adalah CR-nya. Kemudian yang C yaitu IF7 yang digarisbawahi adalah I-nya. Nah, yang A sekarang 2 dikali bilog C ditambah 4 dikali bilog O sama dengan negatif 2. Berarti 2X tambah 4 dikali min 2 sama dengan min 2. Berarti X-nya adalah plus 3. Yang B 2 dikali bilog K ditambah 2 dikali bilog CR ditambah 7 dikali bilog O sama dengan 0. Jadi 2 dikali plus 1 ditambah 2 dikali X ditambah 7 dikali min 2 sama dengan 0. X-nya adalah plus 6. Kemudian yang C bilog I ditambah 7 dikali bilog R sama dengan 0. Bilog I-nya adalah X ditambah 7 dikali negatif 1 sama dengan 0. Maka X-nya adalah plus 7. Kemudian nomor 2. Tentukanlah oksidator, reduktor, hasil oksidasi, dan hasil reduksi dari reaksi Cu ditambah HNO3 menjadi CuNO3 2 kali ditambah NO ditambah H2O. Nah, sekarang saya tuliskan bilogs-bilogsnya. Cu mengalami oksidasi, tadinya 0 menjadi plus 2. Kemudian N dalam HNO3 mengalami reduksi. Bilogsnya tadinya 5 menjadi plus 2. Yang lain tidak ada perubahan. Itu berarti karena Cu mengalami kenaikan bilogs, maka Cu mengalami oksidasi atau perannya sebagai reduktor. Kemudian N dalam HNO3 mengalami reduksi atau dia sebagai oksidator. Kemudian CuNO3 2 kali adalah hasil oksidasi dan NO merupakan hasil reduksi.